Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba lihat share screen saya, ada kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini dilihat ya. Materi kita sekarang penggunaan fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan itu ada rumusnya cukup banyak nanti itu. Ini contoh dan ya, pembahasan nanti Anda kerjakan aja. PMT, PV, FV, PPMT, IPMT, NPR, RED, dan masih banyak lagi yang lain yang belum. Nah, nanti Anda mana tahu ya, sebagai orang ekonomi, mengerjakan hal-hal yang itu tidak kaget lagi. Jadi yang saya berikan tidak ketemu semuanya, itu Anda yang mengembangkan nanti. Nah, itu harapan saya. Ini fungsi keuangan bisa dilihat beberapa paparan di bawah ini, nah, seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Ya, fungsi yang pertama yang kita lihat adalah future value, digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Nah, dengan rumus FV, RED, FR, nah, seperti yang Anda lihat ini, tidak perlu saya bacakan. Oke. Nah, keterangannya apa? RED suku bunga per prodi. Nah, ini harus Anda pahami. NPR jumlah periode. Sementara min PPMT nilai angsuran tetap atau anuitas. Anda buat negatif agar hasilnya formulanya bernilai positif nanti. Nah, itu nanti membuatnya itu terus ditandai dengan negatif. Kemudian nilai PV dan tipenya bersifat opsional. Artinya apa? Bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan. Nah, itu cara pemahaman itu ya. Oke. Contoh soal, nah saya tidak membuatkan Excel-nya, nanti Anda buat Excel-nya sendiri ya, terpaksa Anda ngetik karena sheet-nya tidak ketemu oleh saya. Jadi ceritanya begini, yang Yami mendepositokan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta dengan bunga 10% per tahun. Berapa total uang Yami setelah 5 tahun? Untuk lebih jelas kita simulasikan seperti ini. Nah, berarti Anda buat kolom terpisah seperti ini. Red 10%, NPR 5 tahun dipisah kolomnya 5 dan tahunnya. Kemudian PMT ini 2 juta. Kemudian mencari FV-nya seperti ini. Hasilnya rumusnya tentu Anda lihat di sini sama dengan FV diketik seperti ini. Nanti akan otomatis seperti ini. Nah, lalu kita eraikan di dalam bentuk formulasi seperti ini. Nah, buat periode tahun 1 sampai 5, saldo awal ini 0, bunga dan seterusnya. Nah, ini aturan kolomnya. Kemudian baru Anda buat formulasi bunga. Nah, B10 yang mana B10? Berarti di kolom ini. Yang 10 yang mana ini? Nah, dikali C1. Mana yang C1? Nah, berarti ini. Nah, supaya terbaca kolom dan baris, jangan lupa menekan tombol F4. Nah, dapat bunga. Kemudian cari anuitasnya. Nah, seperti ini juga C3. Mana yang C3? Ini kolom C, ini 3. Berarti dibuat seperti ini. Tekan tombol F4 supaya keluar bacaan secara kolom dan baris. Oke. Kemudian saldo akhir, nah dibuat rumus seperti ini. B10, mana B10? Nah ini B10 ditambah C10, mana yang C10 ini? Kemudian D10 ini, nah, dapat ini. Dapat satu baris ini Anda kopikan ke bawah. Ya. Nah ini kopian dari E10 nantinya. Jadi untuk yang ini tidak dikopikan ke bawah. Dari S10 baru dapat dikopikan ke bawah. Ini beda. Ya, kalau ini dari sini ke bawah. Oke. Nah, ini untuk yang rumus yang pertama, yaitu mencari FV, future value. Oke, gambar di atas adalah cara pengisian rumus pada kolom. Ingat, tekan F4 untuk alamat absolut. Itu dia pembacaan secara kolom dan baris tadi. Oke, saldo awal adalah jumlah tabungan di awal periode. Bunga adalah saldo awal, yaitu B10 dan kali bunga C1, seperti yang di atas tadi. Anuitas C, saldo akhir ini, tambah ini, ya saya tidak bacakan lagi. Saldo April kedua sama dengan saldo akhir di S1. Nah, itu keterangan hasil dari atas. Nah, setelah selesai akan keluar seperti ini nanti. Oke, itu yang pertama. Kemudian PV, present value, kalau tadi FV. Rumusnya hampir persamaan, cuman coba lihat apa yang membedakan.
Ya. Nah, rate besar bunga setiap periode, NPR jumlah periode, PMT nilai angsuran tetap buat negatif lagi sama dengan yang di atas tadi. Kemudian nilai FV-nya dijadikan minus. Nah, artinya apa? Bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan. Contoh, ini masih Yami juga untuk mencari nilai uang saat sekarang lagi. Nah, apa bedanya? Yang lihat ini. Rate tetap 10%, NPR 5 tahun, PMT 2 juta, FV 15 juta. Jadi buat min 15 juta. Kata di sini. Ya. Nah, untuk mencari PV, gunakan rumus seperti ini, yang kuning ini. Oke. PFV sama buka kurung kali 10%. Nah, kemudian perhatikan nanti di koma atau koma di komputer Anda, 5 ini ambil dari sini, ya. Atau ambil alamatnya, kemudian 2 juta ambil dari sini, ini ambil dari ini juga. Nah, dapat ini. Oke, lalu untuk mencari tabel anuitasnya, seperti yang di atas juga, buat uraian tahun seperti ini, saldo awal K berapa? K6, mana yang K6? K6, berarti ini. Ya. Kemudian bunga, mana yang bunga? Yaitu J10, mana yang J10? J10 ini dari K6 tadi, kemudian dikali K1, mana yang K1 dari sini. Jangan lupa tanda absolutnya. Anuitas juga K3, K3 di sini ambil pakai absolut juga. Kemudian ditambahkan semuanya. Nah, itu untuk cari present value. Jadi sudah 2, present value dan future value. Nah, itu keterangannya cukup tentang FV dan PV. Nah, kemudian ini hasilnya sudah kelihatan tadi. Ya. Sekarang mencari PMT lagi. Apa yang membedakan FP, PV, PMT? Digunakan angsuran secara anuitas, angsuran tetap setiap periode pembayaran. Periode pembayaran. Periode pembayaran. PMT. PMT rate, ya, kemudian ampere min PV, kemudian pakai juga FP dan tipe. Rate sama dengan yang tadi, jumlah periode min ini juga FP juga. Nah, tentunya kalau menurut keterangan ini kadang-kadang Anda bosan, tetapi pahamilah dulu itu, kemudian baru lihat kepada contoh. Ya. Nah, harga itu sama dengan apa tadi? Lihat di atas. Ya. Dan keterangannya enggak ada, berarti ini memang nilai nominalnya dari soal ini. Ya. Harga suatu buah barang 5 juta, berarti ini. Bunga 10%. Nah, akan dicicil selama 3 tahun, berarti ini. Nah, maka Yami membayar uangnya, ansurnya tetap angsuran seperti berikut. Nah, ini dia. Jadi ansur tetap 2.010.000 sekian. Ya. Nah, lalu bagaimana mencari tabel turunan selama 3 tahun? Kalau 5 tahun turun sampai 5 tahun. Ya. Sampai awal 5 juta, kemudian rumus bunga P10, mana yang P10? Ini alamatnya nanti tergantung Anda ya, P10 ini. Kemudian Q2, mana yang Q2? Q ini baris 2 10%, dapat angsuran pokok. Kemudian saldo akhir, nah P10, mana yang P10 ini dikurang R10. Nah, nanti baris pertama ini dikopikan ke bawah. Lalu mencari saldo tahun kedua, S10, mana dari S10? Nanti dari sini. Nah, turun lagi S11. Oke, itu untuk keterangan PMT. Ya. Semuanya sudah jelas. Nah, tinggal Anda mempraktekkan aja nanti. Itu hasilnya sudah ada. Ya. Sekarang IPMT lagi. Kalau tadi PMT. Ya. Nah, sekarang IPMT gimana caranya? Langsung aja ke topiknya. Nah, juga seseorang tadi beli dengan 5 juta tadi, tetapi dengan cara cicilan 3 tahun, Yami angsuran tetap bunga dan angsuran per tahun pada periode kedua. Tabel simulasi ini. Jadi periode kedua dia sebagai berapa besar bunga dan angsuran pokok pada periode kedua, itu yang tanya. Ya, kalau periode kedua nanti Anda lanjutkan. Nah, rumusnya tentu Anda sudah lihat PPMT ini, ya. Kemudian dapat 10%, ini 10% nanti buatkan alamatnya juga bisa.
2 ini periode kedua, alamatnya boleh dibuat. Ini 3 tahun, 5 min ini saldo ini pada awalnya. Sehingga bunga tahun kedua bisa didapat seperti ini. Oke. Nah, itu dia yang harus Anda pahami, masukkan rumus-rumus yang sesuai yang ada di sini. Ya, cukup jelas keterangannya PPMT dan PMT saja tadi satu. Oke, sekarang IPMT-nya gimana? Nah, sekarang lihat tabel ini, dipakai rumus IPMT. IPMT itu tadi ya. Nah, kemudian dapat seperti ini. Ya, 10 tahun. Oke. Jadi Anda tinggal mencoba sesuaikan dengan data-data yang ada di sini. Oke. Nah, itu antara PMT, IPMT ya, sudah 4. Sekarang NPET lagi, jumlah periode. Nah, itu jumlah periode dari suatu pinjaman investasi terhadap suatu aset. Khususnya MPET, RED, MIN, PMT, PV, FP, tipe. RED sudah tahu, PMT sudah, PV sudah, FP sudah. Kita lihat contoh, masih dengan simulasi 5 juta juga. Jadi Anda bisa rubah-rubah ini. Bisa Anda rubah 8 juta, 10 juta, tergantung Anda ya. Nah, tahun. Yami membayar ini, sekarang contoh 5 juta lagi, bunga 10%, nah berapa anuitasnya. Ini hati-hati ya, datanya sama tetapi ada perubahan-perubahan. Nah, periode angsuran 4 tahun dibuat. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan ini dalam tabel anuitasnya. Nah, Anda lihat sini. Ya. Nah, sekarang tinggal Anda mencoba sesuai dengan rumus-rumus yang sudah ada di sini. Rumusnya nggak sulit, tinggal kabataku saja semuanya. Oke, ini untuk yang NPET. Ya. Ini penjelasannya kembali. Ini hasilnya sudah jelas. Nah, nanti Anda juga bisa nonton di YouTube-nya seperti itu. Sekarang suku bunga atau rate. Nah, keterangannya juga sama dengan di atas. NPET, jumlah PMT, nilai angsuran, PP, nilai present value, PP, bersifat opsional. Contoh masih data yang 5 juta harga HP, jangka waktu masih 3 tahun, Anda bisa diganti ya, 5 juta ganti, ini mau diganti silakan. Ini juga bisa diganti, nah, gitu. Jadi silakan Anda berani-berani mencoba menggantinya nanti. Nah, langkah kerjanya selalu dengan menggunakan rumus yang sudah ada, jadi tidak menyulitkan Anda. Jadi kuncinya nanti Anda berani mengganti data ini, nilai nominal ini boleh diganti, jangka waktu boleh diganti, ya. Tergantung Anda memainkan simulasi ini. Oke, itu untuk yang red, suku bunga. Sudah ada hasilnya juga. Nah, oke, jadi ada soal-soal di bawah, Anda selesaikan ini sebanyak, berapa ini, 5 lagi. Ya. Nah, silakan Anda cari sesuai dengan rumus yang 5 macam tadi. Ya, berarti 5 kali berapa? 5 kali 5, 25. Kalau Anda ngerti ini sebentar. Oke. Nah, sekarang saya stop ini. Saya masukkan ini lagi, yang ini. Ini tidak perlu saya jelaskan karena tadi juga sudah ada. Ngikutin rumus yang ada di sini. Contoh juga sudah ada. Ini boleh dikirim 1 minggu ke depan. Menjelang 1 minggu ke depan ya. Jadi dari sekarang boleh Anda kerjakan, tetapi yang perlu Anda selesaikan lebih awal yang penjelasan yang di Word tadi. Yang saya kirim di WA tadi yang Anda kerjakan. Kalau ini boleh menyusul. Jadi yang saya tunggu sampai jam sana nanti jam 12-an, yang barusan saya jelaskan itu tadi. Kalau yang ini boleh 1 minggu ke depan, kirim di e-learning dan juga dikirim di WA group nanti. Oke, jadi ada 2 pekerjaan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo semuanya? Halo? Tidak, Pak. Pak. Anda paham yang saya instruksikan? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya Allah, Pak. Paham, Pak. Nah, yang mana yang Anda kerjakan dulu? Yang di Word, Pak. Yang di Word, tapi filenya Anda ketik ya, karena saya tidak menyediakan filenya. Berarti Anda ketik ke Excel, file yang ada di sana tadi. Ya, satu persatu. Nah, nanti
Pak, disalin, Pak. Soalnya nggak usah disalin, tapi buat aja nomor. Tadi ada di latihan yang pertama itu ada 6 soal, 1 sudah kita jelaskan, yang 5 lagi yang Anda cari dengan harga yang bervariasi. Paham melihat keterangan saya? Paham, Ada Pak. Oke. Oke, yang tahu cuma Amalia, yang lain gimana? Amalia dan dia aja, yang lain gimana? Layar ditutup, coba open semuanya. Aliska, ada ngerti maksud yang saya suruh? Aisyah ngerti? Siti Zata, Ngerti, Pak. Siti Zata paham apa yang saya suruh? Paham, Pak. Hafiza, Paham, Pak. Ayub Amdi, Paham, Pak. Putri Fabiola, tahu apa yang mau dikerjain nih? Tahu, Pak. Ya, sebenarnya mudah. Tergantung Anda aja lagi kecepatan Anda. Agustina, Paham, Pak. Yosi, ada pertanyaan? Enggak, Yosi, Pak. Aidil, Paham, Pak. Ani Alia, Kanza Amani, kok dihilangkan lagi? Pak. Dinda Arfa, Paham, Pak. M. Zaki ada pertanyaan? Zaki ada pertanyaan? Ivana? Ya, Ivan, Pak. ada mengerti yang saya suruh? Ada, Pak. Mania? Ada, Pak. Aidil Dikri. Berarti absen deh. Nurul Helmi? Nurul Helmi. Nurul Helmi ada. Absen. Cindi ada. Cindi, kamu bisa. Cindi juga absen. Nama aja tempelin. Oke. Jadi silakan Anda kerjakan. Saya nunggu nanti kiriman di WA ya. Ada soalnya di bawah, bukan yang contoh saya ceritakan aja. Tapi kerjakan juga dulu yang contoh saya tadi. Jadi jawaban Anda nanti ada sebanyak 6 kali 5, 30. Jadi sheet-nya ada 6. Ya, mulai cari FP, PP, PMT, IPMT, RED, dan yang terakhir tadi. Nah, cari itu. Silakan mulai bekerja. Nanti recording-nya saya kirim lagi. Selamat Baik, bekerja. Pak. Ya, selamat bekerja. Ini saya jangan lupa ya, Bitly dan e-learn-nya.